Halo anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu. Nah, anak-anak bertemu lagi dengan Ibu Mary di sini, pengampu mata pelajaran ekonomi di kelas kalian. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat dan mempraktekkan langsung mengenai buku besar pembantu utang maupun piutang, buku besar utama, serta pembuatan neraca saldo. Nah, untuk selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Tentunya, dalam membuat jurnal penyesuaian kalian tidak awam lagi karena pada perusahaan jasa kalian juga sudah membuat jurnal penyesuaian. Namun, ada beberapa hal yang membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, yakni perbedaan dalam menyesuaikan persediaan barang dagang. Nah, anak-anak, Ibu contohkan penyesuaian dalam perusahaan dagang yang sudah kalian buat dan juga sudah kalian praktekkan pada perusahaan jasa. Nah, ini dia anak-anak macam penyesuaian serta jurnal penyesuaian mulai dari pemakaian perlengkapan, piutang, kemudian utang beban, utang pendapatan, beban dibayar di muka saat mencatat sebagai harta maupun pada saat dicatat sebagai beban, kerugian piutang, serta penyusutan aktiva tetap. Nah, dari poin A sampai poin G itu sudah kita pelajari pada jurnal penyesuaian perusahaan jasa anak-anak. Jadi Bu tidak akan membahas lagi poin A sampai poin G karena cara mencari nominal maupun debit dan kreditnya sama dengan yang ada di perusahaan jasa. Jadi tinggal kalian klik YouTube atau pemaparan materi Bu mengenai jurnal perusahaan jasa sebelumnya. Nah, anak-anak, yang membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang adalah dalam perusahaan dagang terdapat jurnal penyesuaian mengenai persediaan barang dagang, yakni poin H. Dalam penyesuaian perusahaan dagang juga ada dua metode, anak-anak, ada metode ikhtisar laba rugi dan ada metode HPP atau harga pokok penjualan. Nah, Bu jelaskan dulu yang pertama di sini adalah metode metode atau pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, untuk jurnalnya sendiri yang didebatlah ikhtisar laba rugi, yang dikredit adalah persediaan barang dagang. Nah, nominal daripada yang pertama ini, ikhtisar laba rugi dan persediaan barang dagang itu merupakan nominal dari persediaan barang awal. Kalian bisa lihat di neraca saldo yang sudah ada atau yang sudah kalian buat. Biasanya jika kalian tidak membuat satu siklus, dalam suatu soal penyesuaian pasti dibubuhi atau dapat disisipkan neraca saldo sebelumnya. Jadi kalian harus ingat bahwa untuk yang pertama yakni ikhtisar laba rugi di debat, kemudian di kredit persediaan barang dagang, itu mencatat persediaan barang dagangan awal yang terdapat pada neraca saldo. Kemudian yang kedua, yang di debitnya adalah persediaan barang dagang, ini mencatat persediaan barang dagang akhir, dan di kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nominalnya kalian lihat pada data penyesuaian yang sudah diberikan. Ingat anak-anak, kalau di neraca saldo berarti itu persediaan barang dagang awal, nominalnya kalian dapat dari neraca saldo. Kalau yang data penyesuaian itu merupakan persediaan barang dagang akhir. Itu ya anak-anak bedanya, awal neraca saldo, pada data penyesuaian itu adalah persediaan barang dagang akhir. Kemudian Ibu lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kalau harga pokok penjualan ini anak-anak komponennya ada pembelian, beban angkut pembelian, retur, dan potongan pembelian. Oleh karena itu, jika pembelian awalnya di debit, maka akan ditutup menjadi kredit dan timbullah akun baru yang disebut dengan harga pokok penjualan. Oke, yang pertama di debit itu adalah harga pokok penjualan.
Kemudian di kreditnya, persediaan barang dagang awal, ingat persediaan barang dagang awal kalian lihat dari neraca saldo. Berapa neraca saldo? Nominal sebesar itulah yang kalian catat di sebelah kredit. Kemudian pembelian juga kalian lihat dari neraca saldo yang awalnya di debit menjadi di kredit. Jadi dia ditutup anak-anak seperti jurnal penutup dan menghadirkan akun baru yakni harga pokok penjualan. Kemudian dikredit lagi beban angkut pembelian, awalnya di neraca saldo, beban angkut pembeliannya di debit, sekarang diubah menjadi di kredit. Sehingga harga pokok penjualan yang di debit ini anak-anak merupakan penjumlahan dari ketiga akun ini, yakni penjumlahan dari persediaan barang dagang awal, pembelian, dan beban angkut pembelian. Sumbernya sama anak-anak dari neraca saldo. Kemudian untuk yang kedua yakni debitnya persediaan barang dagangan. Ini mencerminkan persediaan barang dagang akhir. Nominalnya kalian lihat dari data penyesuaian yang disajikan. Kemudian ada retur pembelian yang awalnya kredit menjadi di debit. Kemudian potongan pembelian yang awalnya di debit di kredit di neraca saldo kemudian menjadi di debit. Nah, anak-anak kedua akun ini yakni retur pembelian dan potongan pembelian dicatat dalam jurnal penyesuaian jika ada. Jika tidak ada misalnya, maka kalian catat hanya di debit persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan di kredit, ataukah salah satunya ada, silahkan dicatat sesuai dengan transaksi. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, di kreditnya adalah harga pokok penjualan. Nominal yang dikredit adalah penjumlahan dari nominal yang di debit, terdiri dari persediaan barang dagang akhir, retur persediaan jika ada, dan ditambah dengan potongan pembelian jika ada. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu mengenai perbedaan antara jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Ingat, poin A sampai G itu sama cara mencari serta jurnal debit kreditnya dengan perusahaan jasa. Yang membedakan adalah hanya poin H, mencatat mengenai persediaan barang dagang. Datanya ada diambil dari neraca saldo dan ada yang diambil dari data penyesuaian. Biasanya di data penyesuaian pasti diisi apakah kalian harus menggunakan pendekatan laba rugi atau menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Jika dari neraca saldo saja yang disajikan. Nah, anak-anak, agar kalian tidak bingung, Ibu akan contohkan di sini pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, berikut ini adalah neraca saldo dari toko dan ke periode 31 Desember tahun 2020. Ini neraca saldonya anak-anak. Kemudian ini adalah soal mengenai data penyesuaiannya. Ada A, B, C, dan D. Nah, untuk poin B, C, dan D itu adalah penyesuaian yang sama terjadi di perusahaan jasa. Jadi tidak akan Ibu jelaskan lagi. Silahkan klik ada maaf ya anak-anak, silahkan kalian cari pemaparan YouTube di channel Ibu atau di channel lainnya. Sekarang Ibu hanya akan menjelaskan mengenai penyesuaian poin yang A, yakni persediaan barang dagang. Ingat, B, C, D itu sama cara mencari dan jurnalnya dengan cara mencari dan jurnal di perusahaan jasa. Jadi kalian jangan bingung. Sekarang Ibu akan lanjutkan, yakni lebih menekankan pada poin A. Diketahui persediaan barang dagang sebesar 14 juta. Berarti anak-anak, data penyesuaian menyebutkan persediaan barang dagang sebesar 14 juta. Ini adalah persediaan barang dagang akhir. Ingat, kalau persediaan barang dagang akhir, kalian lihat di data penyesuaian atau di soal dimunculkan. Kalau persediaan barang dagang awal, kalian lihat di neraca saldo.
Jangan sampai tertukar atau terbalik ya anak-anak. Kalau awal kalian lihat dari neraca saldo, kalau akhir kalian lihat dari soal atau dari data penyesuaiannya. Baiklah, Ibu akan mencontohkan yang pertama, yakni mengkhusus dulu mengenai jurnal penyesuaian persediaan dagang. Yang pertama, metode ikhtisar laba rugi. Debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya persediaan barang dagang. Ingat, ini untuk menyesuaikan persediaan barang dagang awal yang terdapat pada neraca saldo. Nah, ini lihat anak-anak, neraca saldo 10.550 di debit. Maka untuk poin yang pertama, awalnya di debit menjadi di kredit sebesar 10.550. Nah, ini kurang ya anak-anak, seharusnya di 10.550 sesuai dengan neraca saldo. Kemudian yang kedua ada persediaan barang dagang, ini merupakan persediaan akhir dan kreditnya ikhtisar laba rugi sebesar 14 juta. Nah, 14 juta ini nominalnya ini didapat dari data penyesuaian. Nah, yang poin A ini anak-anak, ini merupakan atau menggambarkan mengenai persediaan barang dagang akhir. Nah, itu untuk metode pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, sedangkan Ibu yang kedua akan Ibu jelaskan mengenai pendekatan HPP atau harga pokok penjualan. Nah, untuk yang pertama dulu, debitnya adalah harga pokok penjualan atau bisa kalian tulis HPP saja boleh. Nah, kreditnya persediaan barang dagang merupakan persediaan barang dagang awal sebesar Rp10.550.000. Ingat, yang persediaan barang dagang awal ini kalian dapat dari neraca saldo anak-anak. Neraca saldo bagian persediaan barang dagang Rp10.550.000. Kemudian yang kedua, pembelian Rp62.700.000 juga didapat dari neraca saldo. Kita lihat awalnya di debit pembelian menjadi di kredit. Nah, kemudian ada beban angkut pembelian jika ada. Kalau tidak ada, maka silakan dikosongkan. Sebesar Rp1.250.000. Ini juga didapat dari neraca saldo. Yang awalnya di debit menjadi di kredit dalam penyesuaian. Kemudian sehingga nominalnya yang di debit ini HPP atau harga pokok penjualan merupakan penjumlahan dari ketiga jenis akun yang dikredit, yakni persediaan barang dagang awal ditambah pembelian ditambah beban angkut pembelian jika ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada di debitnya persediaan barang dagang akhir. Ingat, persediaan barang dagang akhir kalian lihat dari data penyesuaian atau soal penyesuaiannya. Kalau yang di sini Bu contohkan adalah poin A. Kemudian di debitnya lagi ada retur pembelian sebesar 200.000. Retur pembelian dan potongan pembelian anak-anak kalian lihat dari neraca saldo. Nah, pada PT dan toko dan ke maksud Ibu ternyata hanya ada retur pembelian yang awalnya di debit yang awalnya di kredit 200.000 menjadi di sebelah debit sebesar 200.000. Nah, karena potongan pembelian tidak ada, boleh kalian tidak isi atau isi nol atau tanda strip seperti yang Ibu buat. Kemudian karena sudah habis di debit, di kreditnya akan muncul akun HPP atau harga pokok penjualan. Nah, nominalnya ini 14.200.000 didapat dari penjumlahan ketiga akun yang di sebelah debit, yakni persediaan barang dagang akhir, ditambah retur pembelian jika ada, dan ditambah potongan pembelian jika ada anak-anak. Nah, itu adalah analisis yang didapat dari soal jurnal penyesuaian poin yang A mengenai persediaan barang dagang. Ingat poin B, C, dan D itu sama cara mencari dan jurnal dengan yang ada di perusahaan jasa. Nah, Ibu contohkan ini adalah jurnal penyesuaiannya. Setelah tadi kita analisis mengenai persediaan barang dagang, maka Ibu akan buatkan jurnal penyesuaian untuk data penyesuaian toko dan ke.
Yang pertama yaitu jurnal penyesuaian metode laba rugi. Nah, ini dia anak-anak jurnal penyesuaian daripada metode laba rugi. Ingat kop dan halaman. Nah, yang pertama, menyesuaikan persediaan barang dagang. Ingat, ini yang sudah kita buat dan kita analisis. Ini ada salah satu ya anak-anak, seharusnya 10.550.000 sesuai dengan neraca saldo. Kemudian ini adalah beban sewa, ada beban perlengkapan sampai ke penyusutan. Nah, ketiga ini sama cara mencari serta akun di debit dan kreditnya dengan cara mencari penyesuaian di perusahaan jasa. Jangan lupa di akhir kalian harus jumlahkan balance atau tidak. Nah, kemudian jurnal penyesuaian metode HPP dari soal toko dan ke adalah seperti ini anak-anak. Jurnal penyesuaian ingat kop dan halaman. Kemudian untuk poin A, yakni mengenai poin penyesuaian persediaan barang dagang yang sudah kita analisis, ini adalah untuk poin A. Menjadi seperti ini anak-anak. Poin A ada HPP di debit, kemudian di kreditnya persediaan barang dagang. Ingat yang di kredit ini adalah yang di neraca saldo, ini kurang 550.000 ya anak-anak. Kemudian pembelian juga didapat dari neraca saldo, beban angkut juga sama neraca saldo. Sedangkan di debit persediaan barang dagangnya, kalian lihat dari data penyesuaian atau pada soal. Kemudian retur pembelian dan potongan pembelian jika ada, kalian lihat dari neraca saldo. Kemudian masing-masing jumlah HPP merupakan penjumlahan masing-masing akun di kredit atau penjumlahan akun di debit. Ingat, harus balance. Kemudian untuk sewa ini adalah penyesuaian poin B, sama cara mencari dan akun debit kredit dengan perusahaan jasa. Kemudian pemakaian perlengkapan yang C tadi anak-anak soalnya sama juga mencari seperti perusahaan jasa. Begitu pula dengan D, yakni penyusutan, sama akun debit kredit dan cara mencarinya di perusahaan jasa. Ingat, paling akhir kalian harus jumlahkan dan pastikan bahwa balance antara debit dan kredit. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu mengenai jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Ya lumayan singkat, karena Ibu hanya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara penyesuaian perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Ingat, yang membedakan hanya di jurnal penyesuaian barang dagang. Yang lainnya tetap sama cara mencari dan akun di debit dengan di kreditnya dengan di perusahaan jasa. Nah, untuk memastikan dan untuk mengasah kemampuan kalian setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu, maka Ibu akan memberikan landa. Nah, ini adalah neraca saldo anak-anak dari UD Abimayu. Kemudian nah, anak-anak, ini adalah soal atau data penyesuaiannya. Ada 10 soal penyesuaian. Namun, dalam landak kali ini, Ibu hanya akan mewajibkan yang pertama, yakni jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Boleh kalian pilih metode ikhtisar laba rugi atau metode harga pokok produk. Kemudian yang kedua sampai yang ke-10 kalian pilih salah satu, bebas. Yang mana saja anak-anak, berarti ada 2 soal, satu wajib dan satu bebas. Nah, untuk materi selanjutnya adalah neraca lajur dan laporan keuangan perusahaan dagang. Sampai jumpa anak-anak, terima kasih.